Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Fauzia dengan NIM 2004476. Di sini saya akan membuat video cerita pendek karya saya sendiri. Papaku yang hebat. Semuanya berawal dari tahun 2016, di mana papa baru pulang menempuh pendidikan tentaranya untuk naik pangkat selama 1 bulan. Punggung kaki papa membengkak. Awalnya kita semua mengira itu hal yang biasa. Namun, semakin lama punggung kaki papa semakin membesar. Akhirnya, kami memutuskan untuk membawa papa cek ke rumah sakit. Dan ternyata, kata dokter, punggung kaki papa harus segera dilakukan tindakan operasi. Tidak hanya itu, ketika papa melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, ternyata dokter juga memvonis papa memiliki penyakit ginjal. Kami semua merasa sangat sedih sekali pada saat itu. Setiap bulannya papa harus rawat jalan, dan dengan setianya mama selalu mengantar papa untuk ke rumah sakit. Sampai suatu ketika, penyakit ginjal papa tidak cukup kuat jika hanya rawat jalan. Dan dokter menyarankan papa untuk melakukan cuci darah setiap minggunya. Singkat cerita, papa selalu rutin melakukan cuci darah setiap minggunya selama kurang lebih 2 tahun. Sehingga papa merasa capek akibat penyakit yang tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya, pada awal bulan Mei 2018, papa mohon pada dokter bahwa papa sudah tidak mau melakukan cuci darah. Awalnya pihak rumah sakit merasa keberatan dan tidak memberikan izin kepada papa yang minta dicabut selang cuci darahnya. Singkat cerita, tidak tahu bagaimana, ada dokter yang bernama Bagus. Beliau memberanikan diri mengambil resiko untuk mengizinkan papa melepas selang cuci darahnya. Selama kurang lebih 2 minggu, kita melewati hari-hari bersama papa yang hanya bisa berbaring di rumah. Masih saya ingat saat itu hari Selasa 22 Mei 2018, saya masih berada di sekolah sedang kumpulan organisasi. Tiba-tiba mama nelpon saya menyuruh saya pulang karena mama bilang kondisi papa yang sudah semakin parah. Akhirnya saya pun pulang dengan tergesa-gesa karena takut hal buruk terjadi pada papa. Seketika sampai saya di rumah, papa hanya terbaring di kamar dan tidak bisa berbicara lagi. Saya tidak pernah pergi dari samping papa. Tidak tahu bisikan dari mana, seketika pada saat itu, saya ingin sekali membaca Yasin untuk papa. Tepat di samping telinga papa, saya membaca Yasin dan membaca 2 kalimat syahadat. Tepat habis asar, di depan mata saya sendiri, papa benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Saya dan keluarga pun sedih sekali, tidak dapat berkata-kata lagi. Pada tanggal 23 Mei 2018, di mana di hari itu saya berulang tahun ke-16, papa dikuburkan. Sedih, sangat sedih sekali. Di saat orang-orang berbahagia di hari ulang tahunnya, saya hanya bisa menangis meratapi kepergian papa tercinta. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.